Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di platform seni bela diri, pertarungan antara kekuatan spiritual dan formasi transformasi 4 simbol secara bertahap meredup. Saat berikutnya retakan muncul pada kekuatan spiritual. Sepertinya pecahan kaca yang sewaktu-waktu bisa meledak. Pada saat yang sama, formasi spiritual 4 gambar besar di bawah juga berfluktuasi dalam aura yang dalam dan secara bertahap menjadi tidak stabil. Tak lama kemudian, ledakan yang menggemparkan bumi bergemuruh seperti guntur dari langit. Dua serangan mental yang bertabrakan dengan sengit meledak pada saat bersama. Gelombang kejut yang mengerikan menciptakan riak di udara yang terlihat dengan mata telanjang dan berdampak buruk pada lingkungan di sekitarnya. Ketika semua penonton melihat ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan buru-buru mundur. Beberapa orang yang tidak beruntung secara tidak sengaja terlibat berteriak dan terlihat sangat sedih. Namun, para siswa dari Akademi Bumi ini semuanya sangat kuat dan tidak mengalami kerusakan serius. Setelah keterkejutan berangsur-angsur hilang, semua orang segera mengalihkan pandangan mereka yang tidak sabar ke plafon seni bela diri. Apa itu? Serangkaian seruan terdengar. Di plafon pertarungan, Cukuangseng terlihat memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti kaca. Pupil matanya berubah menjadi warna kristal. Pada saat ini tampak seperti mata dewa. Di sisi berlawanan yang sedang memegang senjata roh api. Saat nyala api yang membara dimutakan, dia berubah menjadi perisai api di sekeliling tubuhnya. Menghadapi gelombang kejut yang kuat sebelumnya. Seni bela diri bintang 3 yang murni. Pecahan kaca dan tubuh batu giok. Yang menatap Cukuangseng, ekspresinya tiba-tiba memadat dan dia kehilangan suaranya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa apa yang dilakukan Cukuangseng saat ini adalah salah satu seni bela diri tercanggih di Pavilion Lingbo. Tubuh giok pecah kaca. Cukuangseng menjabat tangannya, merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke seluruh tubuhnya, dan tidak bisa menahan senyum. Kekuatan pecahan kaca giok ini tidak mengecewakannya. Tapi bukan hanya itu, matanya bersinar dan cahaya aneh dan dia mengambil langkah lembut dengan telapak kakinya. Boom! Saat kakinya mendarat di tanah, kekuatan yang sangat dahsyat keluar dari tubuhnya seperti ribuan kuda yang berlari kencang. Alam Tongmei, Cukuangseng tersenyum lebar. Kultivasi tubuh pecahan kaca Gyo adalah untuk memperkuat tubuh fisiknya dan poin ini konsisten dengan ranah Tongmei. Jadi, pada saat dia berhasil mengolah tubuh pecahan kaca giok, dia membuka pembuluh darah spiritual pemarah tubuh pertama di tubuhnya dan berhasil memasukin alam roh Tongmei. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan berhasil berlatih seni bela diri semacam ini. Pada saat ini bahkan Yang Hen sebagai lawannya harus menghela nafas. Karena sebagai pemimpin sekte Pel, dia secara alami memiliki sumber keuangan untuk membeli pecahan kaca giok. Namun sayang sekali jenis seni bela diri fisik ini terlalu keras untuk dipraktekkan, dan dia tidak dapat memulainya sama sekali. Apa pendapatmu tentang adu kekuatan mental sebelumnya? Yang Heng menahan keterkejutan dan berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja seri, kata Cukuangseng sambil tersenyum tipis. Mendengar ini wajah Yang Heng menjadi sangat serius. Dia menatap Cukuangseng dengan tatapan serius dan berkata, dalam pertempuran terakhir, ini aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Dia mengeluarkan undangan pertempuran awalnya untuk 3 putaran penghancuran, menekan kegilaan Cukuangseng dan melemahkan semangat Guanmen.
Tapi kemudian dia berpikir bahwa dia terpaksa meremehkan pertempuran terakhir ini hanya untuk menyelamatkan mukanya. Bom! Saat suara dahsyat itu jatuh, gelombang kekuatan spasial yang sangat menakutkan menyapu tubuh Yang Heng seperti badai. Kekuatan semacam itu sebenarnya telah mencapai puncak alam Tongmei tingkat ke-7. Chu Guangsheng menarik napas dalam-dalam, dan wajahnya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Kekuatan Yang Heng ini sangat menakutkan, menjadi begitu kuat. Tapi saat ini Hui Wuchen dan dua lainnya tampak khawatir dari kejauhan. Agak sulit bagi pemimpin sekte untuk menangkan pertandingan terakhir ini. Hiu Lefeng menghela napas. Mendengar ini Chu Li'er tersenyum tipis saat berkata, "Tidak masalah, meskipun kita kalah, jika kita berakhir seri itu juga akan sangat meningkatkan presiden Kuanmen saya." Chu Li'er berkata dengan lembut, "Dengan karakter adikku, aku khawatir dia pasti akan memenangkan pertandingan terakhir ini." Mendengar kata-kata ini, Hui Wuchen dan Hiu Lofeng mengangguk setuju. Karakter dia selalu seperti ini dan dia tidak akan pernah rela berakhir imbang. Teknik api bumi. Ada diskusi terus-menerus di mana-mana. Cahaya dingin melintas di mata Yan Heng dan dia menebas keras ke tanah dengan tombak roh api di tangannya. Bom! Lapisan pertama plafon batu itu runtuh di tempatnya dan garis-garis api keluar dari celah-celah itu. Seperti naga api mengaum ke arah Chu Guangsheng. Chu Guangsheng menginjak tanah dengan kakinya dan bergegas keluar. Dia mengedapkan jari-jarinya erat-erat, dan kilauan kaca berkumpul dan berubah menjadi lapisan kristal mengkilap di depan tinjunya. "Hancurkan!" teriaknya dengan marah dan meninju api. Bang, bang, bang. Aliran api meledak di tempat. Chu Guangsheng melanjutkan trennya dan menekan ke depan. Tatapan tajam melintas di mata Yan Heng dan tombak di tangannya tiba-tiba tertusuk. Ujung tombak tajam menghantam lapisan kristal di depan tinju Chu Guangsheng dengan keras. Keduanya saling bersentuhan dan suara keras berbenturan emas dan besi bergema dengan cepat. Saat berikutnya tubuh mereka berdua gemetar dan mereka mundur dengan kaki. Setengah langkah yang diambilnya meninggalkan jejak yang dalam di plafon batu. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya, menatap Yan Heng dan yang murung di seberangnya. Menyeringai lalu berkata, "Sepertinya akan sulit bagimu untuk memenangkan pertandingan terakhir ini." Yan Heng mendengus dingin dan berkata, "Saya senang sekarang, tapi ini masih terlalu dini." Bang, bang. Gagang senjata roh api di tangannya membentur plafon batu dengan keras. Dan napas panas yang biasa keluar dari badan senjata. Nyala api menderu melintasi plafon batu. Yang Heng berteriak dan tombak itu tiba-tiba jatuh. Nyala api berkumpul dan berubah menjadi busur api besar. Menembak seperti kilat di depannya busur api berlalu. Udara terus-menerus terpanggang oleh suhu tinggi dan gelombang-gelombang kecut yang terlihat dengan mata telanjang berteriak di sekitarnya. Chu Guangsheng tampak serius. Dari api berbentuk busur, dia melihat gelombang yang sangat berbahaya, yang membuat dia mengerti bahwa jika ada dia terkena itu, bahkan dengan kekuatan tubuh batu giok yang pecah, tangan Chu Guangsheng akan berubah dengan cepat. Saat dia berdiri, kilauan kaca yang kaya berkumpul di telapak tangannya seperti cairan jari kaca. Saat berikutnya dia berteriak dengan dingin dan menunjuk dengan satu jari. Cairan berkilau dengan cepat berkumpul menjadi jari kaca dan melesat ke arah api berbentuk busur. Bom! Pada saat berikutnya, jari kaca itu sudah bersama api berbentuk busur bertabrakan satu sama lain. Gelombang kejut yang dahsyat, disertai cahaya yang menyilaukan, menyapu seluruh plafon batu. Semua orang yang hadir terkejut ketika melihat tabrakan yang sangat mengejutkan itu. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa seorang murid baru dari Akademi Bumi yang baru saja memasuki alam Tongmei dapat bertarung sedemikian rupa dengan praktisi veteran seperti Yang Heng.
Dengan bakat Tanek ini, aku khawatir hanya masalah waktu sebelum dia naik ke peringkat pengadilan surgawi. Bom, bom. Terjadi ledakan terus-menerus dan nyala api yang membara serta cahaya yang kaya seperti cairan terus bertabrakan. Gelombang kejut yang sangat mengerikan menyapu ke segala arah, merobek setiap lapisan plafon batu. Pada saat tertentu jari-jari kaca dan api berbentuk booster masing-masing meledak dan cahaya paling terang, seperti dua meteor yang saling bertabrakan. Tiba-tiba, suara yang mengguncang bumi keluar dan semua orang-orang merasakan guncangan di depan mereka, seolah-olah akan terjadi gempa bumi. Setelah itu, para siswa Akademi Bumi melihat bahwa jari-jari berkaca dan api berbentuk busur menghabiskan kekuatan mereka pada saat yang bersama lalu beroboh begitu saja. Kekuatan serangan yang kuat menyapu dan menghantam dada Cukuangseng dan Yang Heng dengan keras. Wajah mereka memerah dan seteguk darah muncrat dari mulut mereka saat bersamaan. Aku benar-benar meremehkanmu. Yang Heng berdiri sedikit bergoyang, dia mengulurkan tangannya menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum tegas. Cukuangseng tidak menjawab, tapi sorot matanya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Bakat Yang Heng memang sangat kuat. Meski jurus sebelumnya bukan berasal dari seni bela diri Chung Yang, namun tetap sama bagusnya dengan jari mengkilap. Jika saya tidak melatih tubuh giok berlapis kaca ini, saya akan kesulitan menjadi lawan Yan Heng. Cukuangseng menarik napas dalam-dalam, mengabaikan rasa sakit yang menyengat di tubuhnya, dan tangannya dengan cepat berubah. Ribuan cahaya kaca menyilaukan terpancar dari sekujur tubuhnya, menyebabkan semua penonton merasakan mata mereka perih. Seperti sinar cahaya berkaca-kaca adalah pedang yang tajam. Jika kamu ingin mengalahkanku, kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Melihat perilaku Cukuangseng, pupil Yang Heng sedikit menyusut, dan kemudian dia mencibir. Dia menginjak tanah dengan telapak kakinya dan kekuatan spasial yang kuat mengalir dalam sprint gun, seperti ratusan sungai yang mengalir ke laut. Tubuh roh api bergetar dengan cepat, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan agung. Adu tembakan naga api, Yang Heng berteriak ke langit, memegang tombak roh api di tangannya membawa ke api ke langit, lalu menebas dengan keras ke depannya. Saat tombak itu jatuh, api merah yang sangat besar menyembur keluar darinya, berubah menjadi lautan dan memenuhi udara menuju Cukuangseng. Raungan berisi aura panas terdengar dan saat lautan api meraung, naga api merah keluar darinya. Tubuh naga api terbakar dengan nyala api yang berkobar, dan sepertinya seluruhnya terdiri dari api. Kalahkan aku, mata Yang Heng dingin. Dia menatap Cukuangseng sebenarnya dengan berteriak dengan marah. Ekor naga dari naga api itu berayun, membawa kekuatan yang menakutkan, dan menyerang ke arah Cukuangseng di bawah. Napas panas menekan, membuat pakaian Cukuangseng berdesir. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat naga api, dan sentuhan kuning kuno tampak menembus pupilnya yang seperti kaca. Binatang buas terpencil, dia berteriak rendah, dan cahaya kuning kuno meledak berubah menjadi buku bergambar kuno. Saat berikutnya seekor binatang buas besar perlahan keluar. Binatang buas itu panjangnya beberapa kaki dan tampak seperti terbuat dari batu. Matanya seukir lonceng tembaga dan memancarkan aura liar kuno. Namun Cukuangseng tidak berhenti di situ. Saat tangannya berubah, aliran cahaya seperti kaca keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan binatang buas itu. Binatang buas itu menghadap ke langit, lalu meraung seluruh tubuhnya bersinar terang. Kulit kuno awalnya berubah menjadi glasir berwarna pada saat ini dan sepertinya terbuat dari kristal. Tiang Huanjian yang sempurna dikombinasikan dengan kekuatan pecahan kaca giok tidak akan mengecewakanku. Cukuangseng mengangkat kepalanya, menatap naga api yang menyerang,
dan tiba-tiba berteriak, "Ayo!" Binatang buas terpencil itu menginjak udara dengan kakinya, dan dengan kekuatan mengerikannya mengguncang pegunungan lalu menabrak langsung dengan naga api. Sebelum keduanya bersentuhan, suara gemuruh yang dalam terdengar jauh di langit. Rasa penindasannya tak bisa dijelaskan menyelimuti di hati semua orang. Sungguh seni bela diri yang menakutkan. Dalam konfrontasi seperti ini, saya khawatir bahkan Ki Wuliang yang berada di peringkat 1 daftar bumi harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Seseorang berseru dengan raut wajah terpana. Sebelum suara jatuh, binatang buas dengan naga api itu bertabrakan satu sama lain dan mata gemetar. Dalam sekejap, hanya ada suara gemuruh di seluruh dunia. Plafon seni bela diri di bawah kaki semua orang itu segera pecah menjadi retakan setebal lengan, dan akhirnya meledak berkeping-keping di depan mata semua orang yang ketakutan. Plafon batu itu meledak berkeping-keping dan puing-puing yang sangat besar berhamburan ke segala arah, membuat siswa Akademi Bumi yang menyaksikan terlihat ngeri. Jika dampak kekuatan tersebut menimpa mereka, mereka akan berakhir menderita. Namun pada saat terakhir, cahaya putih terang tiba-tiba menyapu dan berubah menjadi mangkok besar yang terbalik, menutupi platform seni bela diri yang meledak. Bang, bang, bang. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya memberbadir. Tapi itu hanya membuat sedikit riak pada perisai cahaya tapi tidak merobeknya. Semua orang terkejut dan kemudian melihat ke atas langit. Saya tidak tahu kapan seorang lelaki tua berpakaian karung muncul di sana. "Penatua Agung," beberapa orang berseru. Pertarungan antara Chu Guangxin dan Yang Heng ini benar-benar mengkhawatirkan bahkan Penatua Agung di halaman bumi. Mengabaikan orang-orang terkejut. Begitu lelaki tua itu muncul, dia melihat ke platform seni bela diri yang meledak. Pada saat ini di plafon pertarungan, binatang buas naga api terus-menerus bentrok dengan dua binatang buas purba. Orang kecil ini benar-benar dapat menggunakan Tian Huang Jian dan tubuh giok mengkilap sedemikian rupa, kata sesepuh agung dengan tatapan aneh di matanya. Bom, bom, bom. Suara menurut terus berlanjut dan akhirnya binatang buas itu turun dan menginjakkan kepala naga api dengan keras. Semburan kekuatan yang mengerikan itu benar-benar menghancurkan kepala naga api itu menjadi beberapa bagian. Naga api yang telah kehilangan kepalanya rapuh seperti kaca dan dihancurkan sepenuhnya oleh binatang buas itu. Yang Heng dipukul dengan keras dan tubuhnya tertembak ke belakang. Darah muncrat dari mulutnya, satu demi satu seolah tidak membutuhkan uang. Setelah beberapa saat tubuhnya menghantam tanah dan keras, dan seteguk darah muncrat kembali dari mulutnya. Melihat pemandangan ini hanya ada keheningan yang mematikan, dan mata yang hampir kusam tak terhitung jumlahnya menatap Yang Heng yang berwajah pucat. Dengan rasa tidak percaya yang mendalam di mata mereka, pemimpin sekte Pel Yang Heng telah dikalahkan. Terima kasih.